Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walidin Rasamalia. Saya berasal dari praktikum pemrograman geospasial web, acara ke-11 dari kelas A. Baik, jadi hari ini eh, saya akan menjelaskan mengenai hasil praktikum dan juga pembahasan dari praktikum acara ke-11, yaitu Leverage.js bagian ketiga. Jadi, untuk bagian ketiga ini, Leverage.js itu dikombinasikan dengan sebuah framework bernama Bootstrap. Jadi, sebenarnya Bootstrap ini adalah salah satu framework CSS yang biasa digunakan itu pada bagian front end website, itu untuk mengembangkan tampilan agar lebih menarik lagi, seperti itu. Baik, kita langsung masuk ke script. Jadi untuk yang acara 11, yaitu leaflet bagian 3 ini itu, jadi tampilan-tampilan kita sebelumnya itu kita kombinasikan dengan Bootstrap, dan untuk saya sendiri yang saya gunakan itu ada beberapa, di antaranya itu ada cover, kemudian ada album, kemudian ada eh, navbar, dan juga ada modal. Nah, pertama-tama ini adalah indeks HTML untuk atau script dari cover. Nah, pertama-tama itu ini adalah title-nya. Jadi namanya itu covernya Sulawesi Tenggara. Kemudian ini adalah beberapa library seperti Bootstrap. Kemudian ada uh, CSS. Kemudian ada bootstrap.css. Nah, seperti itu. Kemudian di sini semua eh, masih berupa script asli dari navbarnya, dari covernya. Jadi ada beberapa navbar. Nah, kemudian, kemudian yang diubah itu adalah ini adalah header. Jadi di sini di cover ini ada header. Kemudian di header itu ada judul. Saya beli nama Sutra. Nah, kemudian di header ini eh, ada dua, selain di header ini, selain apa, ada heading atau ada judul sutra, saya juga menambahkan eh, dua button. Yang pertama itu adalah dive in dan juga grab. Jadi dive in ini itu untuk em, menampilkan website sederhana mengenai Sulawesi Tenggara. Nah, bagaimana saya memasukkannya itu, saya tinggal menambahkan link web localhost dari web yang telah dibuat pada acara 2 sebelumnya. Kemudian untuk grafik sama, saya tinggal menambahkan link yang eh, merujuk pada eh, localhost yang berisi infografis dari Sulawesi Tenggara. Seperti itu. Kemudian setelah itu, di bagian badinya, di bagian center dari covernya itu ada sebuah heading yang berjudul itu Jelajahi Sulawesi Tenggara. Jadi di sini ada penjelasan singkat sebenarnya Sulawesi Tenggara itu apa.
Nah, kemudian di bawahnya itu adalah saya membuat sebuah button yang saya beri nama itu Another Things. Nah, Another Things ini itu maksudnya ketika menekan button ini akan muncul berbagai proyek lain yang tidak berhubungan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara, tapi menampilkan proyek-proyek lain yang telah diselesaikan selama mengikuti praktikum seperti itu. Nah, ketika button ini diklik, ketika button Another Things ini diklik, maka nanti akan langsung direct ke eh, Bootstrap tampilan album. Jadi saya membuat project-project lain itu dalam sebuah tampilan album seperti itu. Nah, hasilnya itu seperti ini. Jadi ini adalah judul sutra yang saya maksud tadi. Kemudian ketika diklik, kemudian saya membuat dua button yaitu dive in dan juga grab. Ketika dive in diklik, nah ini langsung direct ke website yang sudah pernah dibuat pada acara kedua tentang penjelasan singkat mengenai Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian pada bagian Grab, ini adalah infografis yang menampilkan beberapa tampilan grafis dengan beberapa tema tematik yang berbeda. Contohnya ini adalah data jumlah penduduk menggunakan grafik bar. Kemudian di sini ada drop down menunya juga. Misalnya data luas wilayah, kemudian ada jumlah sekolah, luas areal tanaman kelapa, dan juga jumlah produksi tanaman rambutan. Kemudian di sini ada navbar, yaitu pada bagian info, di mana ada nama, NIM, kelas, dan juga sumber data. Seperti itu. Kemudian kita back. Nah, di sini saya membuat judul, yaitu Jelajahi Sulawesi Tenggara. Ya, di sini ada penjelasan singkat. Jadi, Sulawesi Tenggara adalah sebuah provinsi yang terletak di bagian tenggara Pulau Sulawesi, Indonesia. Nah, ibu kotanya itu adalah Kendari, di mana provinsi ini itu memiliki beragam kekayaan alam dan budaya yang membuatnya sebenarnya menarik untuk dijelajahi. Kemudian, ada beberapa ciri khas dari Sulawesi Tenggara itu yang melibatkan keindahan pantai, terumbu karang, dan juga tanaman nasional yang memikat, atau contohnya itu ada di Wakatobi, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada button Another Things yang saya maksud menampilkan project-project lain. Kemudian pada bagian footernya itu ada cover template-nya dari Bootstrap yang dikustomisasi oleh saya sendiri, yaitu Esa. Nah, seperti ini. Oh ya, untuk mengatur background seperti ini itu ada di bagian cover.css-nya. Jadi di bagian body-nya itu saya menambahkan background image. Nah, kemudian size-nya itu sebagai cover. Kemudian posisinya itu dia center dan background-nya itu saya buat hanya sekali tampil dan tidak repeat seperti itu. Kemudian untuk cover kontainernya agar tampilannya itu terlihat, maka saya buat transparan. Oke, kemudian inilah hasilnya. Kemudian ketika diklik button Another Things, nah dia akan masuk ke album project itu. Nah, di sini ketika nah diklik tadi, maka dia langsung direct ke tampilan indeks HTML dari album karena saya membuat button ini. Fungsi button Another Things ini ketika diklik langsung merujuk ke uh, template Bootstrap pada bagian album, di mana isinya itu
title-nya itu adalah album project. Jadi ini adalah project-project yang telah diselesaikan, beberapa project yang telah diselesaikan. Kemudian, nah pada bagian badinya ini itu adalah project album dan ini adalah penjelasan singkatnya. Jadi uh, here are some projects that have been worked on during the web geospatial program practicum. Jadi seperti itu. Kemudian ada section lain lagi. Nah, jadi saya membuat sebuah row. Jadi ada 3 kolom, yaitu kolom 1, kolom 2, dan juga kolom 3. Nah, pertama-tama, untuk gambar pertama itu ini adalah sebuah project yang dihasilkan dari acara ke-10 kemarin. Jadi, eh, saya sudah menambahkan sedikit penjelasan juga, yaitu uh, is WebGIS yang menggunakan Leaflet Library tentang fasilitas kesehatan, beberapa fasilitas kesehatan di Kabupaten Sleman. Nah, jadi saya membuat sebuah view juga, yang dimana view ini merupakan sebuah button yang ketika diklik, dia itu langsung direct ke um, websitenya yang telah dibuat. Nah, setelah itu saya menambahkan thumbnail. Thumbnailnya itu berupa gambar dan hasilnya itu seperti ini. Jadi ini thumbnailnya. Ini adalah penjelasan singkatnya. This web just using the fact library about health facilities in Sleman Regency. Ketika diklik button view, dia langsung direct ke uh, dia langsung direct ke WebGIS-nya. Nah, seperti ini. Kemudian, nah, jadi tampilan WebGIS ini pure menggunakan hasil praktikum acara 10, namun di sini poligonnya tidak terlihat karena geoservernya sedang bermasalah, tidak bisa diakses, makanya poligonnya tidak tertampil seperti itu. Kemudian section selanjutnya itu adalah eh, ini adalah project dari praktikum acara ke-8, yaitu input data penduduk. Jadi untuk saya membuat timeline juga. Kemudian jadi ini adalah sebuah form input dari data populasi berdasarkan kecamatan pada Kabupaten Sleman. Nah, jadi sama seperti eh, row yang pertama, di sini saya juga membuat sebuah button yang bernama view, yang mana ketika diklik dia langsung direct ke websitenya. Dan begitu pula dengan kolom ketiga. Jadi ini itu aplikasi sederhana, yaitu kalkulator yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Sama juga saya membuat button view yang ketika diklik dia langsung direct ke tampilan eh, webnya. Nah, untuk demonya itu seperti ini. Nah, ini saya bisa melakukan input data juga.
Kemudian yang terakhir ini adalah aplikasi JavaScript-nya. Nah, seperti ini. Jadi, inilah sebenarnya poin utama dari praktikum AYA ke-11 ini adalah bagaimana mengkombinasikan antara proyek-proyek yang kita telah buat itu dalam sebuah menggunakan Bootstrap. Jadi sebenarnya fungsi utama Bootstrap itu untuk di bagian front end tadi agar tampilannya itu lebih menarik. Seperti itu. Jadi inilah beberapa template Bootstrap yang digunakan, yaitu ada cover, kemudian eh, ada model juga tadi, kemudian ada drop down menunya, kemudian masuk ke bagian album. Nah, seperti itu hasil praktikum dan juga sedikit pembahasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.